Iya Kak, udah Kak. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku perwakilan dari kelompok 9, yang berisi kelompoknya itu ada Bang Taufan, Pita Anissa Dewi, sama Wahyu Rahim. Dan aku Lansari. Kita mau presentasiin komponen sistem informasi manajemen dan sistem informasi di era 4.0. Nah, Ini yang kelompoknya pertama, ini semua hadir semua. alhamdulillah Pak, hadir semua Pak. Silakan dilanjut. Iya, oke. Yang pertama pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah seluruh elemen yang membentuk suatu sistem informasi. Komponen sistem informasi terbagi menjadi dua, yaitu komponen sistem informasi manajemen secara fungsional dan sistem informasi manajemen secara fisik. Next, Kak. Komponen sistem informasi manajemen secara fungsional. Komponen sistem informasi adalah seluruh komponen yang berhubungan dengan teknik, pengumpulan data, pengolahan, pengiriman, penyimpanan, dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk manajemen. Itu meliputi sistem administrasi dan operasional, sistem pelapor manajemen, sistem database, sistem pencarian, dan sistem manajemen data. Next, Kak. Sistem administrasi dan operasional, yaitu sistem ini melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin seperti bagian personalia, administrasi, dan sebagainya, di mana telah ditentukan prosedur-prosedur dan sistem ini harus diteliti terus-menerus agar perubahan-perubahan dapat segera diketahui. Sistem pelapor manajemen, yaitu sistem ini merupakan sistem yang memiliki fungsi untuk membuat dan menyampaikan laporan yang bersifat periodik kepada para pengambil keputusan, sehingga para pengambil keputusan memiliki bahan-bahan atau informasi-informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dengan benar. Selanjutnya, sistem database. Database adalah suatu perorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Basis data yang dimaksud untuk mengatasi problem pada sistem yang memakai pendekatan berbasis berkas. Dan sistem pencarian adalah berfungsi memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan permintaan dalam bentuk yang tidak terstruktur. Ya, selanjutnya saya kasih ke Pita ya. Selanjutnya ada manajemen data. Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup sebagai kegiatan yang memastikan bahwa satu, data akurat, dua, up-to-date atau mutakhir, tiga, aman, empat, tersedia bagi pemakai atau user. Berfungsi sebagai media penghubung antar komponen-komponen sistem informasi dengan database dan antara masing-masing komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi manajemen secara fisik. Komponen sistem informasi manajemen secara fisik adalah keseluruhan perangkat dan perangkat fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen. Komponen-komponen tersebut meliputi perangkat keras, perangkat lunak, database, prosedur pengoperasian, dan yang terakhir personalia pengoperasian. Perangkat keras. Perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Perangkat lunak software adalah data yang diformat dan disimpan secara digital. Di dalamnya termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer.
Perangkat lunak juga dapat dikatakan sebagai bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bang Taufan. Bang Taufan, bisa dilanjut? Yang selanjutnya ada database. Database berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi oleh beberapa unit organisasi, di mana database mempunyai kecenderungan berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi, sehingga interaksi antara unit akan bertambah besar, yang akan menyebabkan informasi yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah. Next. Prosedur pengoperasian. Prosedur merupakan komponen fisik, karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. Terdiri dari 3 jenis prosedur. Yang pertama, instruksi untuk pemakai, cara yang diperlukan bagi pemakai untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan. Yang kedua, instruksi penyiapan data sebagai input. Dan yang ketiga, instruksi operasional. Next. Personalia pengoperasian. Yang pertama, operator. Yang kedua, programmer. Yang ketiga, analisa sistem. 4, personalia penyiapan data. Yang kelima, koordinator operasional SIM dan pengembangannya. Next. Sini kesimpulannya, untuk membentuk suatu sistem informasi manajemen, dibutuhkan komponen-komponen yang membentuk SIM, diantaranya adalah komponen sistem informasi manajemen secara fungsional dan komponen sistem informasi manajemen secara fisik. Nah, di sini ada sistem informasi di era industri 4.0. Penggunaan teknologi komputer untuk mulai tahun 1970. Jadi tanda revolusi industri ketiga. Saat ini, perkembangan yang pesat dari teknologi sensor, interkoneksi, dan analisa data memunculkan gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke dalam berbagai bidang industri. Hal tersebut yang dimaksud adalah industri 4.0. Di sini ada pengertian revolusi industri. Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah lompatan besar di sektor industri, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya guna mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya sehingga menghasilkan model bisnis baru dan berbasis digital. Next. Sini ada tantangan revolusi industri 4.0. Teknologi di era revolusi industri 4.0 mengambil alih hampir sebagian besar aktivitas perekonomian. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk dunia kerja dan bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Wahyu. Dampak yang terjadi dalam penggunaan sistem informasi manajemen di era industri 4.0. Dampak positifnya adalah bagi para pekerja yang merindukan suasana rumah saat industri ini didambakan banyak pekerja. Mereka bisa bekerja di rumah. Terpenting mereka bisa terhubung dengan yang namanya internet. Orang yang bekerja di rumah cukup berkoordinasi via telepon maupun via email dengan atasan mereka atau dengan perusahaan yang memberikan mereka pekerjaan. Setelah itu, pekerja dapat mengerjakan pekerjaannya dimanapun ia berada. Dampak negatifnya, dampak sistem informasi manajemen dari segi ekonomi yaitu disparitas yang timbul pada pasar tenaga kerja akibat dari perusahaan-perusahaan yang menjadi kapital intensif, lebih mengedepankan model mesin dan perkembangan teknologi daripada tenaga kerja manusia. Peran penting teknologi informasi di era revolusi industri. Teknologi informasi sangat memudahkan manusia dalam memproduksi, mengolah data, dan
menyebarkan informasi, sehingga teknologi informasi di era ini sangat cepat berkembangnya. Semakin berkembangnya teknologi informasi sehingga tenaga kerja manusia bisa beralih menjadi tenaga mesin. Selain dari kecepatannya, tenaga mesin juga lebih terjamin keakuratan serta keberhasilan dalam bekerja. Kesimpulannya, revolusi industri merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi saat ini karena tidak hanya mempengaruhi pasar tenaga kerja ataupun perilaku produsen dan konsumen saja, tetapi secara keseluruhan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi. Revolusi industri hadir untuk memberikan manfaat dan membuka peluang yang luas bagi siapapun untuk maju. Penerapan sistem informasi di era revolusi industri dalam organisasi memerlukan partisipasi dari para stakeholder organisasi. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Saya Kak ingin bertanya. Ingin bertanya.